banyak orang itu, anak-anak muda itu yang dikejar itu adalah sukses. Bener. Bener kan? Pengen sukses, pengen berhasil dan sebagainya. Bener. Kenapa pengen sukses? Ya supaya saya bisa bahagia. Kalau saya banyak duit saya bahagia dan sebagainya gitu kan. Bener. Jadi rumusan yang saat ini banyak dimiliki oleh anak muda itu adalah sukses menciptakan kebahagiaan. Makanya saya ngejar kesuksesan supaya saya bisa bahagia. Bener. Supaya saya bisa membahagiakan orang lain dan sebagainya. Betul. Tidak salah, tapi ada satu riset menarik. Sebenarnya mana yang datang duluan antara kesuksesan dengan kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan itu mendahului kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspira Frame. Oke, kalau kita kemarin membahas tentang NLP ya sama coach kita, hari ini kita akan membahas tentang productivity gitu Mas Aji. Karena Mas Aji memang beberapa kali ini saya melihat YouTube-nya juga soal productivity gitu. Terus ada bukunya juga teman-teman, walaupun katanya udah gak cetak. Nanti cetak lagi Mas, pasti nanti yang banyak banget ini. Amin. Oke. Mas Aji, produktif itu yang seperti apa sih, Mas? Kan kalau kita ngelihat kata-katanya, produktif itu kan ada kata produk tuh. Produk. Jadi produktif itu artinya menghasilkan produk. Menghasilkan produk. Produk itu ya keluaran, barang. Atau kalau secara umum ya manfaat, menghasilkan manfaat. Jadi kalau didefinisikan produktif itu apa? Produktif itu adalah ketika kita itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu produktif. Wah, luar biasa. Langsung ayat Al-Quran nanti. Luar biasa. Oke. Terus. Iya, maksudnya. Jadi kan apa ya? Banyak orang itu kan dikasih pilihan itu cuma dua, Mbak. Yang pertama itu bermanfaat buat orang lain. Yang kedua apa? Jadi beban, udah. Nggak ada yang di tengah-tengah. Oh iya ya? Iya, misalnya kita jadi karyawan. Benar. Entah jadi karyawan yang produktif, yang bermanfaat, berkontribusi untuk organisasi, untuk perusahaan, atau jadi beban untuk perusahaan. Karena nggak ada yang di tengah-tengah. Yang netral itu, karyawan netral itu nggak ada. Kalau dia nggak produktif ya pasti jadi beban. Anak sama di rumah. Kalau dia nggak jadi anak yang produktif, bermanfaat, berkontribusi untuk keluarga, ya pasti jadi beban. Aduh, kok tertusuk ya saya? Merasa, ya lah, iya sih semua peran kayaknya gitu ya. Iya, pilihannya cuma itu. Oke. Nggak ada yang di tengah-tengah gitu loh. Aduh, terus apa nih Mas faktor yang buat kita nggak produktif gitu? Apa ya? Ditanya kayak gitu itu susah-susah ya. Maksudnya karena apa ya? Perilaku seseorang itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Misalnya motivasinya. Dia punya motivasi nggak untuk melakukan hal tersebut untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang nggak punya motivasi ya. Iya, nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Itu ya. Yang kedua pengetahuan gitu kan. Kalau orang nggak punya pengetahuan tentang bagaimana jadi produktif, apa yang bisa saya kontribusikan dan sebagainya, ya dia nggak akan bisa produktif juga, dia nggak akan bisa bermanfaat juga. Yang ketiga skillnya. Bedanya apa? Kalau pengetahuan itu kan sifatnya cuma informasi. Kalau skill itu kan sudah urut-urutan untuk melakukan sesuatu, prosedur untuk melakukan sesuatu. Kalau orang nggak terampil, nggak tahu bagaimana cara untuk bermanfaat bagi orang lain, ya sama aja. Bener-bener. Ini baru 3 loh, masih ada personality, belief, value, wah banyak. Nggak usah dibahas satu-satu lah. Oh iya. Panjang. Nanti kita bahas di lain info ya. Jadi artinya kenapa orang nggak produktif ya? Kita nggak tahu. Kita perlu tahu sumber-sumbernya. Apakah memang faktor lingkungan kah atau faktor artinya eksternal ya, orang di sekitar atau faktor internalnya atau apa? Ya wallah alam sih. Oke. Tapi untuk produktif sendiri itu bisa dibentuk nggak Mas kira-kira? Bisa. Biar kita tuh jadi manusia yang produktif. Insya Allah gitu. bisa. Gimana Mas itu? Niat sih. Wah, aduh. Lah iya kalau nggak ada niat ya kan pertama niat dulu dibuletin. Kalau niatnya sudah ada kan pasti akan mau belajar, cari jalan, latihan. Akhirnya nanti benar-benar bisa produktif. Tapi kalau niatnya saja nggak ada kan agak repot. Berarti pertama kali niat. Niat dulu. Nah setelah niat Mas. Apa Mas kira-kira tips-tipsnya itu? Setelah niat, ya belajar lah.
Belajar. Kira-kira itu ya. Maksudnya setiap orang kan produktivitasnya beda tuh. Mbak Kiti dengan saya beda loh. Kalau saya produktifnya yaitu dengan cara menghasilkan banyak tulisan, nulis, menghasilkan modul kayak gitu kan. Mbak Kiti apa ya sama kayak gitu? Iya enggak, saya tuh produktifnya nyapu gitu. Nah, kan rumah bersih, anak-anak bisa makan gitu. Nah, iya, nata baju. Perlu tahu dulu produktivitas versi kitanya itu apa. Oke, kalau saya dikatakan produktif hari ini ketika berhasil menuntaskan apa dan sebagainya. Itu perlu clear. Gitu. Berarti memang kita sendiri juga harus tahu kita juga butuhnya apa gitu benar. Ya. Kalau ini Mas, kita tuh sering dengar gitu, aku tuh sibuk. Apakah sibuk itu selalu produktif, Mas? Ya, belum tentu sih. Belum ya? Berarti antara sibuk dan produktif tuh nggak sama? Karena kalau sibuknya tidak menghasilkan sesuatu, sibuknya itu tidak bermanfaat untuk orang di sekitar, ya artinya dia nggak produktif, cuma sibuk tok. Emang kadang-kadang gitu sih ya, orang itu nganggapnya kalau sibuk itu produktif ya banyaknya ya. Iya. Misalnya kita sibuk kerjain apa gitu ya, kesana kesini terus orang bilangnya, wih produktif man gitu ya. Betul. Bahkan mungkin sibuk. Bahkan mungkin ada yang kelihatan di depan laptop aja kita nggak tahu ngapain tuh kayak sibuk gitu ya. Kayaknya produktif gitu ya. Iya. Padahal beda ya. Ya padahal lagi nonton drakor. Iya. Tapi berarti produktif itu sama dengan punya karya gitu Mas. Itu bener nggak? Ya punya karya itu di titik tertentu ya. Ya untuk awalan bermanfaat dulu lah. Menghasilkan manfaat untuk sekitar dulu. Nanti ketika dia di satu titik bisa menghasilkan karya, tujuan dari karya itu kan adalah supaya manfaatnya lebih luas kan sebenarnya kan. Ya contoh misalnya menghasilkan buku itu kan karya. Betul. Ketika kita bisa menghasilkan buku kan manfaat dari kita kan bisa tersebar lebih luas, tergantung berapa banyak buku yang dibaca sama orang lain. Jadi karya itu sebenarnya hanya sarana untuk menyebarluaskan manfaat lebih banyak sebenarnya sih. Awalnya ya orientasinya bagaimana jadi orang yang bermanfaat dulu sebenarnya. Oke siap. Mas, kalau kayak pelatihan biar produktif itu ada nggak sih Mas? Ada. Kita punya program, sementara ini masih online ya. Karena apa namanya ya, pengennya sih offline ya, cuma kadang-kadang peserta juga kan kalau offline pertimbangannya banyak ya, waktu, uang, jarak, lokasi, banyak lah gitu. Ya. Jadi sementara online kita punya program namanya Productivity Specialist, itu 6 bulan. 6 bulan, karena memang di situ itu nanti dikasih pengetahuannya, skillnya, kemudian kita dorong untuk praktik, langsung implementasi, kemudian nanti cerita, sharing mereka gimana perbedaannya setelah dipraktekin, nanti ada feedback, konsultasi dan sebagainya, sehingga memang agak panjang. Targetnya itu mereka tuh jadi praktisi produktivitas. Praktisi artinya mereka benar-benar menerapkan ilmu produktivitas untuk dirinya sendiri. Tetapi harapannya nanti ketika mereka sudah praktek, harapannya juga mereka nanti bisa bantu orang yang pengen lebih produktif. Harapannya begitu. Dengan program ini ya. Kayak pendamping gitu juga. Ya, makanya kalau misalnya tertarik jadi konsultan produktivitas, jadi coach gitu misalnya, trainer atau apapun yang seputar produktivitas, yang pengen bantu orang lain lebih produktif, bisa tuh pakai program ini. Itu bisa dari perusahaan, bisa dari sekolah, bisa dari siapapun, bisa semua. Iya, karena ini kan programnya program publik ya, artinya siapapun boleh ikut. Tapi ya 18 tahun ke atas lah. Iya. Bahasa aku kalau untuk 18 tahun ke bawah nanti nggak nyambung, nggak connect. Benar. Nanti bisa informasinya di bawah ini ya teman-teman ya. Oke. Mungkin ada saran Mas kepada generasi muda nih terutama nih. Nanti yang nonton Inspirafilm soalnya para generasi muda Mas, para fotografer, kameramen tuh Mas. Produktif itu harus gimana nih Mas? Enggak. Ini saya perlu merenung dulu nih. Filsuf. Untuk anak-anak muda ya. Segmennya per menit. Anak-anak langsung nge-hang langsung. Udah dibilangin saya ngomongin 18 tahun ke atas ya. Anak muda. Anak muda itu umur berapa sih? Anak muda itu kalau dari undang-undangnya umur 18 sampai 40. 40 berarti. Oke.
supaya mereka lebih produktif gitu ya. Iya, benar. Saya minta waktu untuk berpikir, boleh ya Mbak? Jangan dikat, jangan dikat. Pertanyaannya abot. Waktu ini jangan dikat. Pertanyaannya berat. Oke, buat anak muda nih, buat anak muda yang pengen lebih produktif. Mungkin kesannya nggak ada hubungannya dengan produktivitas, tapi sebenarnya ini sangat terkait. Banyak orang itu, anak-anak muda itu yang dikejar itu adalah sukses. Bener. Bener kan? Pengen sukses, pengen berhasil dan sebagainya. Bener. Kenapa pengen sukses? Ya supaya saya bisa bahagia. Kalau saya banyak duit, saya bahagia dan sebagainya gitu kan. Bener-bener. Jadi rumusan yang saat ini banyak dimiliki oleh anak muda itu adalah sukses menciptakan kebahagiaan. Makanya saya ngejar kesuksesan supaya saya bisa bahagia. Bener. Supaya saya bisa membahagiakan orang lain dan sebagainya. Betul. Tidak salah. Tapi ada satu riset menarik. Sebenarnya mana yang datang duluan antara kesuksesan dengan kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan itu mendahului kesuksesan. Artinya kalau kita mau sukses, kita perlu bahagia dulu. Bahagia dengan apa yang kita kerjakan, bahagia dengan apa yang kita punya, bahagia dengan ya apapun kondisi kita saat ini. Kita perlu melatih supaya bisa bahagia dulu. Pada saat kita bahagia, itu sukses akan datang. Ini risetnya itu salah satunya, kalau yang suka baca itu silahkan cari buku warnanya kuning, judulnya Happiness, The Happiness Advantage. Ini loh. Bukan. The Happiness Advantage. Shawn Achor itu kalau nggak salah, Shawn Achor. Dia ngebahas tentang bagaimana kebahagiaan itu bisa menciptakan kesuksesan baik personal maupun di organisasi. Artinya kalau ada organisasi karyawan-karyawannya bahagia, bahasa kerennya bukan cuma happy ya, engage di pekerjaan dan sebagainya, itu organisasi tersebut itu akan lebih sukses dibandingkan organisasi yang isinya karyawannya robot ya padang gerutu, Rodi Romusa di sana. Oke. Makanya bahagia dulu, baru nanti sukses mau datang. Gitu. Mencerna dulu. Berat. Keren banget. Keren banget teman-teman, ya Allah. Terima kasih Mas Haji, ya Allah. Kalau pengen mendengarkan lagi ya kalimat-kalimat quote-quote Mas Haji yang kayak gini, segera ikut pelatihannya deh kayaknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah di sini, sudah subscribe juga, sudah ngikutin channel selalu, dan semoga bermanfaat ya Mas Haji. Tadi silaturahmi ke sini, mau datang ke kubu kami, ya Allah. Walaupun cuma mendoan ya Mas, maaf ya. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan berbicara dengan tema-tema yang lain gitu ya, di kesempatan yang lain juga, dan semoga suatu saat Mas Haji nggak kapok. Bisa sering mampir ke sini. Senang banget rasanya. Oke, terima kasih. Begitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.